Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan belajar. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita, dan salam serta salawat selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas bagian ketujuh daripada pembahasan isimnya. Jadi al-ismu bin nazari ila tasghirihi. Jadi tasghir itu berasal dari kata saghira ya, saghira atau kecil. Jadi mengecilkan sesuatu. Jadi tasghir itu maksudnya mengecilkan sesuatu dari bentuk yang bentuk standarnya gitu ya, dari bentuk standar ya menjadi bentuk yang lebih kecil daripada bentuk standarnya. Jadi al-ismu bin nazari ila tasghiri, atau biasa masyhur dikenal dengan istilah tasghir ya, tasghir ya. Saya kasih contoh langsung ya. Kita ambil contoh kata nahrun. 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 Nahrun itu artinya sungai ya. Nahrun Nil, sungai Nil. Nahrun itu artinya sungai. Kalau kita mau menjadikan kata sungai ini menjadi sungai yang kecil, ini kita tasghir gitu ya. Kita tasghir. Menjadi bentuk tasghirnya itu adalah nuhairun. Di sini ada penambahan ya gitu ya. Nuhairun. Jadi maknanya adalah sungai kecil. Sungai kecil. Jadi yang asalnya itu nahrun artinya sungai, dia berubah makna ya ketika berubah bentuk katanya menjadi nuhair ya, yang artinya adalah sungai kecil ya. Contoh yang lain qobla ya. Qobla itu artinya sebelum gitu ya. Contohnya saya akan bertemu denganmu sebelum zuhur gitu ya, pakai kata qobla, sebelum zuhur. Berarti kan bisa jadi mungkin itu sekitar jam 11 ya, atau mungkin jam 11 lewat gitu ya. Jadi qobla itu kan sebelum. Tapi kalau ini kita tasghir ya menjadi kubailun ya, atau kubaila, karena di sini kan fathah ya. Kubail, maka artinya bukan cuma sekedar sebelum ya. Bukan sekedar sebelum, tapi artinya itu benar-benar mendekati, sangat mendekati ya. Mendekati. Jadi kalau kita mengatakan qabla zuhur, berarti kan sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur itu mungkin sekitar jam 11 atau jam 11 lewat ya, lewat sedikit gitu ya, atau mungkin jam 11 lewat 30 menit bisa jadi. Tapi kalau kubail zuhur itu berarti sebelum zuhurnya itu benar-benar mendekati zuhur gitu ya. Jadi mendekati zuhur
ya, mendekati zuhur. Jadi hampir-hampir sudah memasuki zuhur. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi ada beberapa fungsi sebenarnya ya untuk tasgir ini, tapi fungsi utamanya itu adalah untuk mengecilkan sesuatu itu, gitu ya, mengecilkan sesuatu. Nah, mungkin kita langsung bahas dulu untuk fungsinya, nanti untuk caranya bagaimana kita mentasgir itu nanti ya. Kita bahas dulu apa tujuan daripada tasgir itu ya. Apa tujuan daripada tasgir? Nah, jadi tujuan yang pertama ya, tujuan pertama itu adalah untuk mengecilkan bentuk gitu ya. Ya. Mengecilkan bentuk. Nah, contohnya tadi kata nahrun menjadi nuhairun. Ya. Nah, atau contoh yang lain mungkin kata bahar. Ya. Baharun. Baharun itu artinya laut ya. Laut. Nah, tapi kalau kita tasgir menjadi buhairun ya. Ini ya. Buhairun ini artinya laut kecil. Nah, laut kecil atau mungkin laut yang lebih kecil ukurannya dibanding laut yang kita sebutkan di awal. Nah, jadi ini tujuan pertama daripada tasgir itu sendiri ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengecilkan bentuk suatu benda. Oke, yang kedua, ya, tujuan yang kedua daripada tasgir yaitu untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Ya. Jadi menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Kayak tadi kita contohkan ya, kata qobla. Gitu ya. Qobla itu sebelum ya, artinya sebelum. Tapi kalau qubail ya, qubailun atau qubaila, maka itu menunjukkan bahwa sangat dekat ya, dibanding waktu tadi kata qobla. Jadi kalau kita mengatakan qobla subuh ya, kalau seandainya subuh itu jam 4.30 umpamanya, atau 4.45 gitu ya. Nah, kita kasih contoh, kalau subuhnya 4.30, berarti kalau qabla subuh itu ya, qabla subuh bisa jadi mungkin jam 4. Tapi kalau qubail subuhi ya, qubail, menggunakan qubail berarti bisa jadi mungkin jam 4.25 gitu ya. Jadi 5 menit lagi masuk waktu subuh. Jadi ini tujuan kedua daripada mentasgir gitu ya. Jadi untuk menunjukkan lebih dekatnya waktu atau tempat. Ya, kita kasih contoh yang lain. Contoh fauqo ya. Fauqo. Ya, fauq itu artinya di atas ya. Fauqo, di atas. Ya, jadi kalau umpamanya, saya melihat burung di atas kepala kamu gitu ya, pakai kata fauqo. Nah, bisa jadi mungkin burung yang bertengger di atas pohon gitu ya, yang pas ada di atas kepala kita ya, sejajar dengan kepala kita. Tapi kalau kata fauqo ini ya, kita tasgir menjadi fuwaik ya, fuwaiko. Ya, fuwaiko. Maka ini maksudnya berarti benar-benar dekat, sangat dekat gitu ya dengan kepala kita gitu. Nah, jadi kalau kita ada burung di atas kepala kamu ya, fuwaik roksuka, nah, berarti di atas kepalamu, itu berarti sangat dekat gitu ya. Ya, sangat dekat berarti. Ya, berarti hampir-hampir dia mendekati kepalanya gitu ya. Nah, ini tujuan kedua daripada tasgir itu ya. Oke, yang ketiga, untuk menunjukkan belas kasihan
dan kasih sayang gitu ya. Nah, jadi bisa kasihan atau kasih sayang. Kita tulis kasih sayang aja ya. Kasih sayang. Nah, jadi untuk menunjukkan kasih sayang, contohnya mungkin ini yang ma'ruf ya, mungkin kita dengar kata ibnu gitu ya. Ibn ya, ibnun ya. Ibnu artinya adalah anak gitu ya. Anak ya, anak. Tapi kalau ibnu ini ya, kata ibnu itu kita tasgir, maka bentuk tasgirnya adalah bunai. Nah gitu ya, bunai, bunayun ya. Nah ini bentuk tasgir daripada ibnu. Makanya kalau kita memanggil umpamanya anak kita dengan kata ibni, anakku ya, mungkin biasa aja gitu ya, anakku. Tetapi kalau kita memanggil dengan kata bunayya ya, ditambah domir kepunyaanku gitu ya, nah, maka menjadi bunayya ya, bunayya. Nah, domir ana di situ ada domir ana ya, bunayya. Maka maknanya beda dibanding ibni sama bunayya. Kalau ibni cuma sekedar anak gitu ya, panggilan ya anak gitu ya. Tapi kalau bunayya ini benar-benar menunjukkan bukan sekedar kita panggil anak, tetapi memanggil anak itu dengan kasih sayang gitu ya. Jadi menunjukkan di situ ada rasa sayang. Nah, demikian juga kata ummun ya, ummun ya, maka bentuk tasghirnya itu adalah umaimatun ya, umaimatun ya, umaimah atau umaimatun ya, umaimati ya, umaimatun. Jadi ini tujuan yang ketiga daripada tasghir itu sendiri. Jadi yang pertama mengecilkan bentuk ya, yang tadinya bentuknya standar, ketika kita tasghir maka maknanya akan berubah menjadi kecil. Yang kedua, untuk menunjukkan itu dekatnya waktu atau tempat. Yang ketiga, untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Oke, yang keempat daripada tujuan tasghir itu adalah untuk menunjukkan penghinaan. Nah, gitu ya. Penghinaan. Ya, contohnya di sini kata rojulun gitu ya. Rojulun. Ketika kita tasghir ya, karena rojulun ini kan artinya laki-laki gitu ya. Laki-laki. Tapi kalau kita tasghir menjadi rojail, nah, rojailun, maka ini sebenarnya bentuk penghinaan gitu ya. Ya karena kalau rojul itu kan benar-benar laki-laki gitu ya, laki-laki sejati gitu, rojul. Tapi kalau rujail berarti ini bukan laki-laki sejati gitu ya. Ya bisa jadi mungkin laki-laki yang nggak kuat gitu ya, nggak memiliki kekuatan, atau laki-laki yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya sebenarnya ada satu lagi ya, daripada tujuan tasghir itu sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu untuk menunjukkan sedikitnya jumlah ya. Ya jadi untuk menunjukkan sedikitnya jumlah. Ya contohnya kata dirham gitu ya, duraihim ya, kata dirham ya, kita tulis contohnya dulu.
dirhamun. Nah, ketika kita tasgir maka bentuknya menjadi duraihim atau duraihima. Nah, maka ini menunjukkan bahwa bentuk menunjukkan bahwa satu dirham itu mungkin jumlahnya sedikit, ya cuma satu dirham gitu ya, kalau mungkin dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi ini tujuan daripada tasgir itu. Jadi intinya sebenarnya tasgir itu adalah menunjukkan pengecilan, ya itu sebenarnya intinya ya. Kalau bentuk berarti dia kecilnya bentuk. Kalau waktu ya berarti yang tadinya waktunya itu jaraknya agak jauh menjadi agak kecil lagi, agak sempit. Nah, demikian juga kasih sayang. Sebenarnya kan kenapa kita dikatakan tasgir untuk kasih sayang itu, karena kalau anak-anak itu kan beda dengan orang yang udah besar gitu ya. Jadi kalau sudah besar sama anak kecil itu kan beda. Jadi tetap di dalam makna itu ada makna pengecilan sebenarnya. Nah, apalagi penghinaan gitu ya, sama ya, penghinaan. Kalau seorang laki-laki kita kata yang kecil gitu ya, itu kan penghinaan juga. Jadi inti daripada tasgir itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pengecilan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mentasgir atau membuat kata tasgir? Ya, bagaimana caranya? Di sini kita akan bahas. Jadi ada beberapa cara ya untuk membuat tasgir itu. Yang pertama, ini cara pertama ya. Yang pertama itu kalau dia itu 3 huruf ya, 3 huruf. Kalau 3 huruf maka bentuk tasgirnya itu mengikuti rumus ini atau mengikuti wazan ya. Wazan itu sebelumnya kita sudah bahas tentang tasrif teman-teman ya. Di sana ada kata fa'ala, yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu itu adalah wazan. Ya, wazan atau rumus kayak kalau bahasa kita. Jadi kalau bahasa Arabnya itu adalah wazan, kalau dibahasakan dengan bahasa kita artinya timbangan. Ya, tapi bisa juga dimaknai itu sebagai rumus gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya dia itu kata yang akan kita tasgir itu 3 huruf, maka rumus atau wazannya adalah dengan mengikuti rumus atau wazan fu'ailun. Ya. Fu'ailun. Ya, jadi ini rumusnya. Nah, fu'ailun. Kita ambil contoh tadi ya. Contoh yang kita sudah tasgir tadi, contoh nahrun ya. Nahrun. Nah, jadi nahrun ini kita merubah kata nahrun itu ya dengan menggunakan rumus yang ini ya, rumus fu'ailun. Ya, kemarin kita sudah bahas di pembahasan tasrif bahwa rumus tasrif itu 3 huruf aslinya ya. Jadi fa, a, la. Nah, ini fa fi'il. Ini namanya fa fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lam fi'il. Nah, selain huruf ini, selain ketiga huruf ini, maka itu huruf tambahan. Ya, jadi bukan huruf tambah. Berarti itu adalah huruf tambahan. Nah, yang nanti kita akan tambahkan ke dalam huruf asli pada kata tersebut. Contohnya ya, nah, kata nahrun berarti kan kalau kita mengikuti rumus fa'ala, yang ini ya, rumus yang ini, berarti fa fi'ilnya itu adalah huruf nun. Ini ya, huruf nun. Sementara ain fi'ilnya yang ini bagian tengah, ain fi'il itu huruf h. Gitu ya. Dan lam fi'il itu adalah ro. Berarti ya kalau kita mengikuti wazan ini berarti di sini huruf nun, ya di sini huruf h, ya di sini huruf ro, gitu ya. Ya ini karena ya itu adalah tambahan, ya maka kita selipkan di sini. Di sini berarti ya.
Ya, tinggal kita samakan harokatnya. Ya, nu, hai, run. Nah, kalau kita gabung hurufnya menjadi ya gini ya, nuhai, nuhairun. Gitu ya, sehingga tasgir untuk kata nahar ya, nahrun itu menjadi ini nuhairun. Gitu ya. Ya, sekarang kita ambil contoh yang lain. Ya, sekarang kita ambil contoh yang lain. Contoh tadi yang kita sudah pakai tadi ya, bahrun. Ya, bahrun. Nah, berarti kan ini ba-nya ini adalah fa fi'il di sini ya. Terus ha-nya ini adalah ain fi'il. Nah, runnya ini masuk ke lam fi'il. Nah, di sini huruf ya. Berarti buhai run. Nah, gitu. Kalau kita tulis nyambung, berarti tulisannya seperti ini. Buhairun. Gitu ya. Ini gampang insyaallah ya. Nah, kita coba ambil contoh yang lain lagi. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Oke, apa tadi yang kita sudah pakai? Contoh yang tadi ya, qobla. Qobla berarti fa fiilnya itu huruf ko, ain fiilnya huruf ba, ya, lam fiilnya itu adalah sama huruf la. Ayahnya sisa diturunkan di sini. Ya, sesuaikan dengan rumus ya. Berarti ya harokatnya kubailun. Kalau kita sambung tulisannya seperti ini. Kubailun. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bentuk tasgir dari kata qobla berubah menjadi kubailun. Oke. Sekarang kita lanjut satu lagi ya, mungkin satu lagi supaya lebih paham. Sekarang kita lanjut kata yang lain. Contohnya rojulun. Ya. Rojulun. Berarti fa fiilnya adalah ro, ain fiilnya adalah jim, lam fiilnya adalah lam. Ianya kita sesuaikan rumus. Berarti rujailun. Kalau disambung tulisannya seperti ini. Ya. Rujailun. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Insyaallah gampang ini memasukkan ke rumus gampang insyaallah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita kasih contoh aja satu sini supaya ya. Dari kata rojulun menjadi ya rujailun. Oke. Sekarang kaidah yang kedua gitu ya. Cara membuat terus bagaimana kalau membuat tasgir yang 4 huruf? Ya. Yang 4 huruf. Ya, bagaimana kalau 4 huruf? Nah, di sini mungkin kita kasih contoh apa ya? Maktab aja ya, maktab. Kita ambil hurufnya. Kalau 4 huruf itu maka dia mengikuti wazan fu'ailun. Jadi rumusnya adalah fu'ailun. Fu'ailun. Nah, jadi kalau yang 3 huruf ada penambahan ya. Ya. Kalau 4 huruf ada penambahan ya dan ain. Berarti fa fiilnya itu adalah ini, ain fiilnya itu yang ini, ya, dan lam fiilnya adalah ini. Ya, gitu ya. Ini fa fiil, ini lam fiil, ini ain fiil. Nah, gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Ya, kita kasih contoh dulu. Ya, contohnya kata apa tadi? Maktab ya. Maktab. Maktabun.
Ya, maktabun. Ya, bagaimana cara apa namanya? Merubahnya gitu ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, maka kita tinggal mengikuti rumus yang ini. Ya, fu'ai ilun. Ya, berarti bentuknya adalah mukai tibun. Ya. Mukai tibun. Mukai tibun. Atau kita ambil contoh yang lain. Ya. Manzil ya. Manzil. Manzil itu adalah rumah atau tempat tinggal ya. Zilun ya, menjadi munaizilun. Munaizilun ya, mengikuti rumus ini. Fu'ailun munaizilun. Nah, jadi yang huruf ya-nya ini yang tetap ya. Nah, ini yang kita tambahkan. Nah, seperti itu aja ya. Oke, terus yang ketiga ya, bagaimana cara kita membuat tasgir untuk isim yang 5 huruf. 5 huruf. Ya, maka wazannya adalah fu'ailun. Nah, jadi bentuk wazannya adalah fu'ailun. Fu'ailun. Jadi di sini ada penambahannya 2 kali ini. Ya, fu'ailun. Ya, kalau kita ambil contoh yang 5 huruf, contohnya usaifir ya, usfur ya. Usfur itu ya burung ya kalau nggak salah artinya. Usfur. Satu dua tiga empat. Usfur. Oh, usfur 5 huruf ya. Ya, usfurun ya, berarti kalau kita tasgir maka bentuknya menjadi usai. Gimana? Usai firun. Usai firun. Usai firun. Jadi di sini ada penambahan ya 2 kali ya. Nah, jadi seperti itu ya. Usai firun. Dari kata usfur menjadi usai firun. Kaidah berikutnya itu adalah kalau ya huruf kedua itu alif ya. Alif, maka diganti menjadi huruf waw ya, huruf waw. Nah, contohnya kitabun gitu ya. Ini kita bahas dulu ini. Contohnya kitabun. Kitabun. Afwan, ini bukan ya. Ini mah huruf ketiga ya. 1, 2. Oh, ini huruf ketiga, salah. Kita cari kata yang lain yang huruf keduanya itu adalah alif. Contohnya katib ya, katib. Katibun. Berarti ini huruf keduanya adalah alif.
maka untuk mentasgirkan itu ya bukan kutaibun atau kuai tibun, bukan, tapi berubah dia menjadi ya alifnya ini berubah menjadi wa, sehingga bentuk tasgirnya itu menjadi kuwaitibun ya, kuwaitibun, kuwaitibun ya. Oke, ini kaidah yang keempat ya. Untuk kaidah yang kelima ya, untuk kaidah yang kelima, kalau huruf ketiganya itu adalah alif, nah ini baru ya, huruf ketiganya alif, maka alifnya itu diganti sebagai ya, ya diganti sebagai ya. Oke, contohnya tadi ya, kitabun ya, kitabun berarti tasgirnya itu adalah kutaibun ya. Sebenarnya nyambung dengan ini ya, karena huruf yang ketiga itu huruf ya, pasti huruf ya, karena dia ngikutin rumus, jadi menjadi kutaibun. Makanya kalau kitab, umpamanya ada kitab gitu ya, satu kitab yang besar, itu kita katakan kitab. Tapi kalau kitab yang berbentuk kecil yang bisa dimasukkan ke saku, maka itu bukan dikatakan kitab, tapi dikatakan kutaib ya, kutaib ya, karena dia bentuknya kecil, berarti kitab kecil gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi intinya teman-teman ya, ketika di sini kita mengambil rumus ini, atau ketika kita memasukkan isim-isim ini ke dalam rumusnya, maka patokannya sebenarnya adalah mengikuti mengikuti ya ini gitu ya. Jadi huruf ya ini dia tetap ya, jadi sisa kita hitung saja gitu ya, hitung jumlah hurufnya ya. Nah jadi nanti akan berubah gitu ya, berubah ya. Contohnya sini 1 2 3 4 5 ya, kata usfur ya, 1 2 3 4 5 ya. Maka ya kita masukkan ke rumus ini ya, ke rumus ini, mengikuti rumus ini menjadi usaifirun. Usaifirun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai tasghir. Tapi yang paling banyak kita temui itu paling banyak menggunakan rumus ini ya, rumus di atas ya, karena paling banyak isim itu yang asalnya memang dia 3 huruf gitu ya. Jadi yang paling banyak kita temukan di lapangan itu adalah menggunakan rumus yang masyhur gitu ya. Ya rumusnya adalah fu'ail. Ya, terus ada catatan lagi bahwa yang boleh ditasghir itu adalah cuma tidak semuanya sebenarnya ya, tidak semuanya isim itu boleh ditasghir ya. Jadi ada isim-isim yang dia itu nggak bisa ditasghir ya. Contohnya isim mabni gitu ya, maka itu nggak bisa ditasghir ya. Contohnya allazi ya, allati, maka itu nggak bisa ditasghir ya. Atau dhamir umpamanya huwa menjadi huwai, kan nggak bisa ya. Jadi dari kata huwa menjadi huwaiwai, nah itu kan nggak bisa ya. Kata huwaiyun nggak bisa. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pembahasan tentang tasghir. Jadi inti dari tasghir adalah untuk mengecilkan makna ya, makna daripada isim tersebut. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.